Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyyihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummati amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da isya Masjid Jami Nurul Huda Al-Mannan. Bil khusus yang saya hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, juga para sesepuh, para tokoh agama maupun tokoh masyarakat, bapak-bapak jamaah sekalian seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Ghafur, yang telah memberi kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat zahir maupun batin, beserta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat istimewa, yang sangat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga nikmat diberi ilmu yang bermanfaat untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan nikmat iman dan dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, serta dengan pertolongan Allah. Pada malam ini kita dapat kembali duduk berkumpul di majelis ilmu yang mulia, di Masjid Nurul Huda Al-Mannan yang kita cintai ini, dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menghadiri majelis ilmu, menghadiri pengajian rutin, juga kita niat iktikaf di dalam masjid, serta niat memakmurkan masjid dan memakmurkan majelis ilmu, sekaligus niat mensyiarkan dan mengagungkan syiar agama Allah, serta mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir mendapatkan ampunan dosa dari Allah, mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, juga dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga dengan barokah salaf yang kita istiqomah duduk di majelis ilmu, manakala ajal kematian datang kepada kita, semoga meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah.
Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, atas panutan kita yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau. Semoga di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian ilmu fikih dengan referensi atau marajih, kita pakumin terlebih dahulu dimohon keikhlasannya untuk kita sama-sama menghadiahkan bacaan dari surah Al-Fatihah untuk mu'allif, untuk musannif, untuk pengarang kitab Fathul Mu'in, yaitu Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Al-Fatihah khusus wabil hadratil mu'allif Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, ghafarallahu lahu warhamhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Syaikhul lailahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah majelis ilmi rahimakumullah wa hadakumullah. Kita lanjutkan pembahasan ilmu fikih. Di dalam kitab Fathul Mu'in terdapat keterangan yang menjelaskan kepada kita wa yundabu takhirul rawatibi anil fawaidi bi'udrin wa yajibu taksiruha anil fawaidi bi'ghairi udrin. Wa yudabu dan disunahkan opo takhirul rawatibi, mengakhirkan sholat sunnah rawatib atau mengemudiankan atau membelakangkan sholat sunnah rawatib, yakni sholat sunnah yang mengiringi atau yang mengikuti sholat fardu yang 5 waktu, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Anil fawaidi, dari pelaksanaan sholat fardu yang tertinggal, bi'udrin, dengan sebab adanya uzur. Maksudnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila umpama kita mempunyai kodok dari sholat fardu 5 waktu, apakah kodok sholat subuh, apakah kodok sholat zuhur, asar, maghrib, dan ataukah kodok sholat isya. Nah, menurut keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in, apabila kita masih mempunyai kodok sholat fardu yang tertinggalnya itu bi'udrin, dengan sebab adanya ujur, yaitu tidur atau lupa, maka kita disunahkannya agar mengakhirkan sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya didahulukan, diakhirkan, dibelakangkan, dikemudiankan. Yang harus kita dahulukan adalah mengqodok dulu sholat fardu yang belum kita qodok. Contoh, umpama nih
kita posisi dalam perjalanan, misal dari Jakarta, kita pulang dari Jakarta katakanlah misalnya jam 5 sore tadi. Kemudian di perjalanan kita terjebak macet yang sangat amat parah, katakanlah 1 jam atau 2 jam, ya cukup lama lah. Sedangkan posisi kita di tempat macet umpama tidak memungkinkan untuk turun dan untuk melaksanakan sholat maghrib, padahal sholat maghrib sudah masuk atau sudah datang, karena kita mendengar kumandangan suara azan di tempat di mana kita macet di tempat itu. Nah, mau wudhu di situ nggak bawa air aqua, nggak ada air untuk berwudhu, mau sholat pun posisi di dalam mobil sempit, mau ke masjidnya nggak tahu di mana, umpama ini mah ya syukur-syukur sih kita mampu ke masjid ya, sholat maghrib dulu itu. Cuma ini kita bicara pahitnya. Ya intinya situasi dan kondisi sangat amat tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan sholat maghrib, umpama. Ya akhirnya kita tertinggal sholat maghrib. Begitu nyampe rumah atau nyampe masjid Nurul Huda Al-Manan, pas untuk isya umpama. Nah, maka kita disunahkannya, ini sebenarnya tidak termasuk udzur ya. Kalau macet di perjalanan tidak sholat, itu tidak termasuk udzur, tidak. Karena udzur di dalam sholat sebagaimana yang sudah diterangkan ada 2. An-naumu yang pertama tidur, wan nisyanu yang kedua lupa. Tidur bukan tidur main-main, lupa juga bukan lupa main-main. Gitu. Nah, sementara ini kita meninggalkan sholat maghrib di perjalanan karena terjebak macet, berarti bukan udzur. Nah, kalau umpama meninggalkan sholat maghribnya bukan karena udzur, maka kita wajib untuk terlebih dahulu mengqadha sholat maghrib yang tertinggal tadi di perjalanan sebelum kita melakukan sholat qobliyah isya. Jadi yang harus didahulukan mengqadha sholat dulu daripada mengerjakan sholat rawatib, yaitu qobliyah isya. Qadha dulu sholat isya. Apabila sholat isya, maghrib ya, qadha dulu sholat maghrib. Apabila sholat maghrib sudah diqadha, baru kalau memang masih ada waktu kita melaksanakan qobliyah isya. Nah, setelah qobliyah isya baru kita melaksanakan sholat isya itu. Tapi kalau tertinggal sholat waktunya dengan sebab adanya udzur seperti tidur atau lupa, maka status hukum mendahulukan qadha sholat waktu yang tertinggal daripada melaksanakan sholat sunnah rawatib, itu status hukumnya sunnah, beda status hukum. Jadi apabila kita tertinggal sholat fardu dan sholat fardu tersebut kita tinggalkan dengan sebab adanya udzur, maka mendahulukan sholat fardu yang tertinggal tersebut dengan sebab adanya udzur daripada melaksanakan sholat wajib, itu status hukumnya sunnah. Tapi kalau umpama sholat fardu yang kita tinggalkan tersebut bigoi udzri dengan tanpa adanya udzur, maka mendahulukan mengqadha sholat fardu yang tertinggal tersebut daripada melaksanakan sholat sunnah wajib, itu hukumnya wajib. Berarti beda hukum ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Memang agak hukum, agak berbahaya. Sebenarnya tidak berbahaya kalau kita paham.
Nah ini keterangannya nih, wajibu dan wajib. Opo takhirha, mengakhirkan, mengkemudiankan, membelakangkan sholat sunnah rawatib minal fawaiti, dari sholat fardu yang luput atau yang tertinggal gitu. Bi ghairi udhrin, dengan tanpa adanya udzur. Nah itu keterangan yang pertama. Selanjutnya di sini ada tambihun. Tambih artinya peringatan. Kalau bahasa Sunda pangeling-eling. Tambih, kan ada kitab namanya kitab Tambihul Ghafilin. Berarti artinya pangeling-eling kajalma anu pokok, anu lalai, peringatan terhadap orang yang lalai. Nah di sini ada tambih, man mata wa alaihi sholatu fardin lam tuqda wa lam tubda anhu. Man barang siapa mata yang meninggal dunia, wa alaihi, dan atas orang tersebut yang meninggal dunia, opo sholatu fardin, ada tanggungan sholat fardu yang belum dikodok, yang belum dikerjakan. Misal umpama ada orang ya sudah wudu, siap mau sholat maghrib, 5 menit menjelang pelaksanaan sholat maghrib datang ajal, datang malaikat Jibril, sehingga orang tersebut belum sempat melaksanakan sholat maghrib sudah keburu meninggal. Kan yang namanya manusia bisa ada seperti itu ya, kita nggak tahu. Banyak kejadian seperti itu. Belum lama itu hari Kamis tanggal 15 September, belum lama, tahun 2022, bertepatan dengan tanggal 17 Safar tahun 1444 Hijriah, itu seorang ustazah yang bernama Ustazah Taslimah sedang memimpin acara tahlilan dalam pengajian rutin di Masjid Al-Barkah, Pondok Pesantren Asam-Minyak, Jakarta. Itu pas lagi baca ayat kursi, pas pada kalimat wa ilahukum ilahu wahid, langsung meninggal. Belum lama kemarin. Itulah kematian. Jadi mati itu bisa aja terjadi, bukan pada orang yang sakit, orang yang sehat pun kalau memang sudah datang ajal pasti mati. Makanya kita ibadah jangan menunggu mati. Kalau nggak bisa ibadah, sholat nggak usah tunggu mati. Sholat kan? Bisa waktu mati. Nah, orang tersebut padahal sudah siap melaksanakan sholat maghrib, tapi oleh karena nggak tahu datangnya ajal, 5 menit menjelang pelaksanaan sholat maghrib datang ajal, akhirnya keburu mati. Nah berarti orang tersebut punya tanggungan, punya kewajiban yang belum dilaksanakan, yaitu sholat maghrib. Nah di sini dikatakan man barang siapa mata ini mati. Kalau ditafsir mata yang untuk mautan, bahwa mayitun, mata itu mati, meninggal dunia. Barang siapa yang mati wa alaihi, dan atasnya opo sholatu fardin, tanggungan sholat fardu yang belum dikerjakan. Di sini dikatakan dalam tandih lampu dok, maka tidak wajib dikodok sholat yang tertinggal tadi. Kemudian walau tidak, dan tidak wajib dipijahi. Jadi tidak wajib mengkodok sholat yang tertinggalnya, juga tidak wajib dipijahi anhu, dari orang tersebut. Nah ini keterangan ini adanya di dalam tambih
Tapi yang ada yang terdapat di dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, kalau kita simpulkan, berarti berdasarkan keterangan ini, orang yang meninggal dunia dan dia punya tanggungan sholat fardu yang belum dikerjakan ketika hidupnya, berdasarkan keterangan tadi, nggak usah dikodok, nggak usah dipidyati. Nah, tapi ada lagi pendapat lagi di sini. Wafi qaulin, dan di dalam sebuah qaul pendapat ulama, annaha, bahwasanya sholat fardu yang tertinggal tersebut gitu, taf'alu, itu harus diperbuat, artinya harus dikodok. Nah, ini pendapat tujuannya. Taf'alu itu harus diperbuat atau harus dikerjakan, anhu, dari orang yang meninggal tadi. Ausro, berwasiat orang yang meninggal tersebut pihak terhadap sholat yang tertinggalnya, amba atau tidak. Ini pendapat kedua. Jadi pendapat kedua mengatakan, apabila ada orang meninggal dunia dan dia masih punya tanggungan kewajiban sholat yang belum dikerjakan, maka itu harus dikodok. Apakah yang meninggal dunia tersebut wasiat kepada keluarganya atau tidak? Tetap keluarganya yang tahu bahwa bapaknya meninggal dunia masih punya tanggungan sholat yang dikerjakan, maka wajib dikodok. Gitu, dikodok. Dan ada hadis yang mengatakan begini, man nasya sholatan baliyat al-ija jakaroha la kafarota ila jalika, la kafarota laha illa jalika. Barang siapa yang lupa mengerjakan salah satu sholat fardu dari sholat fardu 5 waktu, maka hendaknya ia mengkodoknya apabila ia sudah ingat bahwa ia belum mengerjakan sholat fardu. La kafarota laha illa jalika, tidak ada penebus, tidak ada kafarah dalam hal meninggalkan sholat fardu 5 waktu kecuali dengan sholat fardu, artinya dengan dikodok. Nah, kalau kita melihat keterangan ini, sebenarnya kedudukan fidyah, kan kalau kita di kampung kita ya, tidak biasa ya, kalau ada yang meninggal dunia dipidyahin kan ya, fidyah sholat, fidyah puasa, fidyah nazar kan ya. Nah, ada yang melaksanakan fidyahnya dengan mengikuti mazhab Imam Hanafi, pakai sertifikat, pakai emas, itu kan ya. Cuma kalau misalnya Imam Hanafi itu dikalikan 6, yang 5 sholat 5 waktu, yang 6 fardu sholat fidyah. Karena bagi pengikut mazhab Imam Hanafi sholat itu wajib, maka dikali 6 gitu. Imam Syafi'i tetap dikali 5, yaitu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, sebenarnya kalau kita kaitkan masalah fidyah dengan hadis tadi, dalam hadis saya dikatakan la kafarata laha illa dzalika, tidak ada penebus dalam hal meninggalkan sholat yang tertinggal kecuali dengan sholat lagi. Artinya kalau kita meninggalkan sholat, maka wajib dibayar dengan sholat. Nggak bisa sholat yang kita tinggalkan dibayar dengan uang atau dengan beras. Lah enak aku orang yang banyak berasnya. Nanti dia ngomong begini, kita nggak usah sholat banyak beras ini. Nanti kalau meninggal tinggal lagi beras aja. Nggak bisa sholat dibayar dengan beras. Nggak bisa sholat dibayar dengan uang. Meninggalkan sholat dia dibayar dengan sholat. La kafarata laha illa dzalika. Itu. Nah, makanya yang bagus dikodok, bukan dipidyahin. Walaupun fidyah ada
Ya. Jadi berarti fungsi atau faidah atau manfaat atau kegunaan pijat itu bukan untuk mengganti sholat fardu yang kita tinggalkan. Itu hanya untuk menambal saja. Menambal saja. Jadi tetap sholat yang ditinggalkan wajib dikodok. Jadi meninggalkan sholat yang ditebusnya dengan sholat lagi, yaitu dengan kodok. Silakan silakan. Tapi tetap sholat yang kita tinggalkan itu tetap kita hutang kepada Allah. Karena itu kewajiban mutlak dari Allah. Nggak bisa diganti dengan apapun. Itu sholat itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya sampaikan begini bukan berarti saya menentang pijat. Silakan pijat. Silakan apa-apa. Gitu. Tapi itu fungsinya bukan mengganti sholat fardu yang kita tinggalkan lalu menjadi gugur, tidak. Itu pada jamaah. Dan aja kalau punya mah udah terima aja, nggak beras dia. Kita udah dikasih doa udah sembuh. Dan untuk biasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini dijelaskan wahakahu dan telah menghikayatkan terhadap hal tersebut, yaitu masalah kodok sholat dari sholat yang kita tinggalkan. Sopo al-Ibadiyu Syekh al-Ibadi Anis Syafi'i dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dikhabarin berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi di dalam masalah tersebut, di dalam masalah sholat yang tertinggal. Wa fa'ala dan telah memperbuat atau telah mengerjakan bihi terhadap sholat yang tertinggal sopo asubkiyu Imam Asubki anba bil aqoribi dari sebahagian kerabatnya. Ada ulama besar namanya Imam Asubki. Beliau mengkodok sholat fardu dari keluarganya, dari kerabatnya yang meninggal dunia. Boleh. Misalnya bapak kita sebelum meninggal dunia sakit 1 minggu. Selama sakit, oleh karena sakitnya parah, misalnya di ICU, ya kan? Kalau di ICU itu masih enggak daya ingatnya, masih sadar nggak? Masih sadar? Oh nggak sadar. Nah kalau hilang kesadaran, berarti itu nggak wajib sholat. Sholat itu wajib dikerjakan walaupun dalam keadaan sakit parah sekalipun wajib, selagi kesadarannya belum hilang atau selagi daya ingatnya masih ada. Kecuali kalau sudah hilang ingatannya, seperti orang pikun, nggak hilang ingat apa-apa, sudah hilang ingatannya, sudah hilang akal sehatnya, atau sudah hilang kesadarannya, baru kewajiban sholat. Sepanjang masih mempunyai ingatan, sepanjang masih akalnya sehat, walaupun dalam keadaan sakit parah sekalipun, tetap kewajiban sholat belum gugur. Nah kalau orang yang itu baru hilang ya kesadarannya ya, nggak ingat apa dia, emang pernah nanya? Enggak pernah nanya enggak? Saya mau itu pernah nanya? Kalau pernah nanya gitu, Pak, apa lagi sih ya? Iya. Nah ini ada orang sakit 1 minggu, tapi ingatannya belum hilang. Artinya dia masih bisa mengenal orang yang datang, bahkan dia masih bisa diajak komunikasi, masih nyambung ngobrol ya. Nah maka kewajiban sholat belum gugur, tapi dia meninggalkan sholat selama 1
berarti 7 dinten, kali kenal 5 waktu, berarti 5 waktu kali 7, 35 waktu. Kulit kita sebetulnya Sabtu 5 juta, itu kan 5 juta kali 75 berapa? Itu benar bisnis sholat. Silahkan, tapi gimana banyak nyampe ada yang pada kalau duit ratusan juta saking mau nambah pasar, ini kan kayak mobil ya. Jadi bapak orang bisa dibeli ke tanah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pernah dilakukan oleh Imam As-Subki. Itu ulama besar, orang yang paham agama, paham ilmu fikih. Beliau pernah mengqadha sholat saudara-saudaranya yang sudah meninggal dunia. Boleh silakan. Kalau kita ini berbakti kepada orang tua kita, dan kita tahu orang tua kita sakitnya sekian hari, selama sakit meninggalkan sholat, kita sayang jangan sampai orang tua kita disiksa di neraka gara-gara meninggalkan sholat. Silakan qadha di anaknya, nggak apa-apa. Dipindahin boleh nggak? Boleh pindahin, tapi tetap pindah fungsinya bukan untuk mengganti sholat. Meninggalkan sholat hanya bisa dibayar dengan sholat, yaitu diqadha. Pindah bertambah. Itu dalam ayat bertambah. Saya sambil sahabat saya tolong rokok, bisa tambah nggak? Bisa. Dirancang bidangnya, karena sahabatnya ada. Ini sahabatnya nggak ada. Kamu nambah apa? Mau nambah irung, dipikir, dijahit. Nah, para jamaah, demikian tadi kita malam ini. Ya kawannya sangat disakit itu ngerinya. Anu penting istiqomah. Istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000 karomah, 1000 kemuliaan, 1000 keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para wali. Jadi walaupun kita bukan wali, ya paling kita wali nikah lah, atau wali murid lah. Bukan seperti wali songo atau seperti Syaikhul Qadir Jailani, bukan. Paling kita wali nikah, wali murid. Nah, walaupun kita bukan wali seperti para wali, tapi jangan berkecil hati. Kita bisa mendapatkan 1000 kemuliaan yang oleh Allah diberikan kepada para wali apabila kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Makanya rata-rata para wali itu orang-orang yang istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam tahajud, gak pernah lewat, istiqomah dalam sholat witir, istiqomah dalam sholat duha, istiqomah dalam baca Quran, istiqomah dalam berzikir. Itu orang-orang hebat ibadahnya. Nah, kalau kita minimal ada satu kebaikan yang kita istiqomahkan. Ya, kita nggak bisa istiqomah tahajud, nggak bisa istiqomah sholat duha, nggak bisa istiqomah baca Quran tiap hari. Ya, kita istiqomah seminggu sekali, setiap malam duduk di pengajian. Sama yang istiqomah, insya Allah nanti oleh Allah diberi kemuliaan dunia dan akhirat. Yakin orang yang istiqomah duduk hadir di pengajian rutin, yakin meninggal dunia husnul khotimah. Itu husnul khotimah juga kemuliaan. Rizki yang sangat berharga daripada dunia dan seterusnya, bukan kita dikasih emas sebesar Uhud. Rizki yang sangat berharga, lebih berharga daripada dunia dan seterusnya adalah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, ahli surga. Itu kan kemuliaan juga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sedikit tambahan. Barang siapa yang ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Firdaus, dan di dalam surga Firdaus oleh Allah akan dibangunkan 70 istana mewah, 70 gedung mewah dari emas dan dari perak. Kata Nabi, amalannya adalah istiqomah berzikir kepada Allah, terutama setiap selesai sholat subuh. Keterangannya begini,
man sholat subha summa jalasa lihat Allah ta'ala yu'ti ta'ala bil firdausi sab'ina qasran min dahabin wa fiddah. Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, apalagi kalau sholat subuh berjamaah di masjid, mantap hebat. Kemudian setelah selesai melaksanakan sholat subuh, dia posisi masih duduk menghadap ke arah kiblat untuk berzikir kepada Allah. Yu'tihillahu ta'ala bil firdausi sab'ina qasran min dhahabi wa fiddah. Maka niscaya orang tersebut oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus, dan di dalam surga Firdaus oleh Allah akan diberi 70 istana mewah yang dibuat dari emas dan perak. Jadi bahan bangunan di surga itu bukan dari pasir dan semen. Bahan bangunan dari emas dan perak, dari mutiara, dari permata, dari yakut, dari jabarja, dari yang nggak ada bangunan di surga dari pasir dan perak, dari pasir dan semen, dari emas dan perak. Oh indah. Nah ini keuntungan besar harus kita raih. Makanya walaupun umpama kita serepot apapun, sesibuk apapun, kita harus bisa menyempatkan diri untuk selalu berzikir kepada Allah setiap selesai sholat waktu 5 waktu, terutama selesai sholat subuh. Demikian para jamaah taklim kita malam ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Jadi kesimpulannya, apabila kita meninggalkan sholat fardu dengan sebab adanya udzur, maka disunahkan kita untuk terlebih dahulu mengqadha sholat fardu tersebut sebelum kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Kesimpulan yang kedua, apabila kita meninggalkan sholat fardu, maka apabila kita meninggalkan sholat fardu bi ghairi udhrin, tanpa adanya udzur, maka wajib bagi kita untuk terlebih dahulu mengqadha sholat fardu yang tertinggal tersebut sebelum kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Jadi ada yang hukumnya sunnah, ada yang wajib. Yang hukumnya sunnah apabila sholat fardu yang kita tinggalkan diikuti dengan sebab udzur. Yang hukumnya wajib apabila sholat fardu yang kita tinggalkan bi ghairi tanpa adanya udzur. Tapi dua-duanya tetap harus didahulukan, baik meninggalkan sholat fardu dengan sebab udzur maupun meninggalkan sholat fardu dengan sebab tanpa udzur, tetap harus didahulukan sebelum kita melaksanakan sholat rawatib. Cuma beda yang tadi itu, ada yang sunnah, ada yang wajib. Demikian mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan keilmuan kita dalam hal ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu luas. Saya ingat dipesan sama guru saya, kamu kalau ngaji fikih yang dalam katanya, tapi kalau ngaji tauhid ya secukupnya aja lah, seperlunya aja sesuai kebutuhan, jangan terlalu dalam isi di tauhid mah. Ya silakan, karena ilmu agama itu secara global ada 3, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ini 3 yang penting. Tauhid itu fondasi, fikih itu syariat tiang-tiangnya, tasawuf itu gentengnya, pagarnya dan sebagainya. Maka kalau kita ya diberi pemahaman oleh Allah dalam hal ilmu tauhid itu insya Allah bisa menyempurnakan keagamaan kita di dalam ajaran agama Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka
la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyami wa darati, ababatayati atam'alami, ya muhainal judi wa karami, ya muhainal judi wa karami, Rabbi Bangkana bibarakatihi wa dinal husna bihurmatihi wa minna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani. Rabbana jilna ilman nafi'an ma'al hidayah. Allahumma alimman bi halaki salam islam wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidina fi sabilillah wal habaib wal ulama warasatil anbiya fi Indonesia. Sallimhum wansurhum min syarri zalimin wal munafiqin wa ahlik man zalamahum halkan ajilan bi izzabika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah wa ila ajma'in. Wassalamu